心头，依然奋勇去战斗。 Dari sini bisa dilihat tiang suci naga laut di antara 7 pilar suci. Bai Chengxiang turun dari langit, terbang di atas semua orang. Pilar suci naga laut 500 meter lagi di depan. Saudara San, kalian semua pergi dulu, saya akan kembali dan melihat pada saudari Zuking. Setelah dia selesai menyerap cincin roh yang diberikan dewa, saya akan membawanya untuk menemukan Anda. Tang San berkata. Lalu kami akan merepotkanmu. Berlemak, apakah Anda ingin pergi bersamanya? Tepat di ujung peron itu berdiri seorang lelaki yang mabuk. Tingginya lebih dari 2 meter, sekarang dengan punggung kesrek Seven Devils, seluruh tubuhnya seperti segitiga terbalik, dengan bahu lebar dan otot seperti granit pahatan. Kepala rambut biru panjang setengah dalam hanya mencapai bahunya, keriting alami. Dan di punggungnya yang kokoh ada pola biru naga raksasa. Melihat bentuknya, itu hampir identik dengan laut yang melingkar di pilar suci naga laut. Dari belakang tidak ada cara untuk mengatakan umurnya. Tanpa ragu, dia adalah penjaga di sini, yang terkuat dari 7 pelindung pilar suci Sagot Douluo. Naga Laut Douluo memandang ke arah Tang San yang duduk bersila, masih tanpa ekspresi di wajahnya yang sederhana. Dia juga duduk di platform pilar suci itu, menutup matanya. Saat dia duduk, Dai Mubai, Oscar dan yang lainnya segera menemukan bahwa Naga Laut Douluo ini sepertinya memudar. Auranya menghilang, seolah seluruh tubuhnya telah melebur menjadi satu kesatuan yang utuh dengan lingkungannya, tanpa pemisahan. Seolah-olah dia sendiri naga biru yang melingkar di sekitar pilar suci naga laut, selain Tang San, yang lain sudah menyelesaikan cobaan kelima mereka, jadi semua orang juga duduk, diam-diam menunggu pertempuran ini mendekat. Mereka tentu saja juga melihat bahwa naga laut Douluo ini tangguh, tetapi mereka masih lebih percaya pada kekuatan Tang San. Terutama ketika cincin roh kelima Tang San baru saja berevolusi ke tingkat 100.000 tahun. Meskipun ada celah dalam kekuatan roh, cincin roh 400.000 tahun sudah cukup untuk menebus kekurangan ini. Hasilnya hanya bisa benar-benar ditentukan melalui pertempuran. Selamat datang di pilar suci naga laut. Suara tenang si Dragon Douluo menggema. Suaranya sederhana dan dalam, memberikan ekspresi berdengung, terdengar kurang seperti dia berbicara sendiri, dan lebih seperti itu adalah resonansi dari laut di dalam laut. Halo, naga laut Douluo. Petik 2. Tang San memegang Xiao Wu dan sedikit membungkuk ke si Dragon Douluo. Naga Laut Douluo membungkuk sedikit, tidak menerima busurnya. Aku tidak memenuhi syarat untuk menerima sopan santunmu. Cahaya biru kemasan langsung menyebar dari tubuhnya, diikuti oleh 2 cincin kuning, 1 ungu, 1 hitam, 4 merah, 8 roh muncul, seuntai-untaian kaisar perak-perak melayang di sekelilingnya, 1 di antaranya berputar di pinggang Xiao Wu. Pada saat yang sama, dengan kilatan cahaya merah, jiwa Xiao Wu memasuki tubuhnya. Ini sudah pertempuran terakhir, tidak perlu menyimpan waktu Xiao Wu. Xiao Wu dan Tang San telah lama bekerja sama. Cincin demi cincin riak biru tua menyebar dari tubuh si Dragon Douluo, 9 cincin naik dari bawah kaki untuk menutupi dirinya, 2 kuning, 2 ungu, 5 hitam, tampaknya tidak ada bedanya dengan Douluo laut lainnya. Itu adalah konfigurasi cincin roh paling ideal untuk judul Douluo, mengabaikan cincin roh ratus ribu tahun. Serangan naga laut Douluo, mata Tang San juga cerah sama, lawan yang tangguh membangkitkan semangat juangnya yang kuat. Tidak menghindar atau menghindar, dia menggunakan Ghost Shadow Perplexing Step, tubuhnya bergoyang, tangan kanannya membuat gerakan memutar sedikit di udara dan menamparkan cakar si Dragon Douluo dari samping. Pada saat itu, tangan kanan Tang San menjadi sangat putih pucat. Tanpa menggunakan kemampuan roh, telapak tangan yang tampaknya ringan ini mengembun banyak keterampilan rahasia Tang Sekte. Senior, aku punya proposal. Mari kita gunakan metode khusus untuk melakukan pertempuran ini, bagaimana dengan itu? Metode khusus. Aku mendengarkan. Petik 2. Cahaya gembira berdenyut di mata naga laut Douluo, jelas itu karena pertukaran sebelumnya dengan Tang San telah memicu semangat juangnya. Dalam hal kemampuan roh, aku benar-benar tidak akan kalah. Baiklah, kalau begitu mari kita gunakan hanya roh untuk bertarung. Petik 2. Naga laut Douluo tidak lagi ragu-ragu, langsung menyetujui usulan Tang San. Cincin roh 400.000 tahun Tang San diatur dengan jelas di depannya. Pemuda ini memiliki 400.000 tahun tulang roh di antara total 5 tulang roh, dan bahwa dia tidak kalah dalam hal keterampilan, dan memiliki variasi yang tak ada habis nih. Cahaya biru kemasan lenyap, bahkan 8 cincin roh cantik itu menghilang secara bersamaan. Melihat Tang San menarik semangatnya, naga laut Douluo tidak bisa tidak terganggu. Pertarungan ini seharusnya tanpa kemampuan roh, bukan tanpa roh. Untuk apa anak ini menyisihkan jiwanya? Sama sekali tidak percaya bahwa naga laut Douluo setelah menggunakan peningkatan tubuh naga laut tidak akan memiliki keuntungan ketika kedua belah pihak terluka seperti ini. Meskipun Tang San tidak bisa menggunakan peningkatan tubuh roh, dia adalah satu dengan Clear Sky Hammer, dan Clear Sky Hammer telah menanggung sebagian besar kekuatan serangan lawan. Selain itu, Tang San memiliki 5 tulang roh,
dan setelah memiliki cincin roh 400.000 tahun, kekuatan fisiknya tidak akan lebih rendah dari tubuh naga laut meningkatkan naga laut Douluo, dan bahkan mungkin lebih hebat lagi. Berendam dalam air laut yang sedingin es, meskipun berat Clear Sky Hammer tidak memengaruhi Tang San, itu sangat efektif untuk air laut. Palu satu langit yang cerah langsung menarik Tang San ke dasar laut, kesempatan yang luar biasa. Si Dragon Douluo takut pada Clear Sky Hammer, tetapi tidak takut pada Blue Silver Emperor. Selain itu, berada di air sementara tidak dapat menggunakan keterampilan roh, kekuatan apa yang bisa Tang San kerahkan melihat tindakan Tang San. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dari menyerangmu seperti itu? Aku tidak akan bertabrakan denganmu. Tidak dapat menggunakan keterampilan roh, palu milikmu itu tidak bisa melacakku, kan? Jaraknya terlalu dekat, keturunan Clear Sky Hammer juga terlalu cepat, yang membuat si Dragon Douluo menyerah mengejar Tang San tanpa pilihan. Kedua cakar terangkat, dia menghadap palu. Bang, abadi terdengar. Clear Sky Hammer itu berat dan membawa kekuatan roh Tang San, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan level 95 si Dragon Douluo. Clear Sky Hammer yang seberat lebih dari 2000 kg benar-benar meledak ke atas seolah akan terbang keluar dari permukaan air. Flying Divine Claw dari Tang San. Ketika dia jatuh ke air laut dan menyingkirkan Clear Sky Hammer untuk melepaskan Blue Silver Emperor, dia mengeluarkan 24 Moonlit Bridge-nya dan meletakkannya di lengan kanannya. Yan King Kaisar Perak Biru adalah untuk menutup jaraknya dengan pilar suci dan masuk ke jangkauan penangkapan Flying Divine Claw. Dia membutuhkan Clear Sky Hammer untuk menahan si Dragon Douluo, jadi dia tidak bisa beralih ke Blue Silver Emperor. Flying Divine Claw, yang Tang San tidak pernah gunakan untuk banyak sebagai senjata tersembunyi Tang Sekte, memainkan peran besar pada saat ini. Flying Divine Claw, setelah beberapa perbaikan oleh Tang San, jangkauan efektifnya meningkat menjadi 30 meter. Di bawah kekuatan-kekuatan roh level 84, beberapa puluh senjata tersembunyi menyegel kemajuan si Dragon Douluo. Setiap senjata tersembunyi memiliki lolongan yang menusuk telinga. Tang San tidak menipu naga laut Douluo, karena setiap senjata tersembunyi miliknya mampu menembus konstitusi, dan bahkan ada beberapa proyektor pencuri jiwa klaster. Saat itu, Poison Douluo menggunakan ini untuk mundur dari lawan yang jauh lebih kuat darinya. Kekuatan roh dan kekuatan Tang San saat ini bahkan lebih besar daripada Poison Douluo, kamu menang. Ekspresi naga laut Douluo menjadi tenang secara bertahap saat dia berbicara dengan Tang San. Untuk bertahan melawan senjata tersembunyi Santang, ia menggunakan keterampilan roh, sehingga hasil pertarungan diputuskan. Jika dia masih tidak mau sebelumnya, kemudian melihat Tang San menarik Flying Divine Claw dan Clear Sky Hammer yang muncul di tangan kirinya lagi, naga laut Douluo mengerti bahwa dia kalah tanpa ketidakadilan. Uji coba kelima, tantangan, judul Douluo, semua tes dilewati.